Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pengemudi ojek online atau ojol dan kurir online berhak menerima THR sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam perekonomian. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pekerja sektor informal selama hari raya. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan bahwa pengemudi ojek online dan kurir online berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas kontribusi mereka dalam mendukung perekonomian. Besaran THR akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Diharapkan dapat meringankan beban kerja sektor informal selama masa hari raya. Langkah ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, meski masih menunggu detail teknis pelaksanaannya. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part-time, yang tidak full-time tapi part-time bekerja. Hanya tinggal 10 pertandingan tersisa pada laga Premier League. Liverpool berada di ambang gelar juara IPL musim ini. Setelah kemenangan 3-1 atas Southampton dan hasil imbang Arsenal melawan Manchester United, The Reds memimpin klasemen dengan selisih 15 poin. Dengan selisih yang cukup signifikan, apakah Liverpool sudah mengunci gelar domestik musim ini? Berikut analisanya untuk Anda. Liverpool semakin dekat dengan gelar Liga Premier Inggris musim ini setelah kemenangan 3-1 atas Southampton. Dalam pertandingan tersebut, Mohamed Salah mencetak 2 gol, sementara Darwin Núñez menambahkan 1 gol lagi. Kemenangan ini membawa Liverpool memimpin klasemen dengan 70 poin, unggul 16 poin dari Arsenal yang berada di posisi kedua dengan 55 poin. Dengan 9 pertandingan tersisa, Liverpool hanya membutuhkan setidaknya 6 kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara. Jika mereka memenangkan 6 pertandingan berikutnya atau setidaknya bisa mengamankan 18 poin dari 9 pertandingan terakhir, mereka bisa mengamankan gelar saat menghadapi Arsenal pada 10 Mei di Anfield nanti. Dengan performa yang konsisten dan perubahan positif di luar lapangan, Liverpool berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar Liga Premier Inggris. Mereka terakhir memenangkan Liga Domestik pada musim 2019-2020 saat masih di bawah arahan Jurgen Klopp. Museum Batik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur menyimpan 860 koleksi kain batik dari berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya kain batik, di sini pengunjung juga bisa menemukan berbagai macam jenis kain tradisional yang dibuat dengan teknik serupa batik. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Museum Batik Indonesia terletak di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur. Museum Batik Indonesia menyimpan 860 koleksi kain batik dari berbagai wilayah di tanah air. Ratusan koleksi tersebut dipamerkan dalam 7 ruang sesi yang berbeda, yaitu Ruang Sejarah Batik Nusantara, Ruang Hasanah Batik Nusantara, Ruang Teknik Pembuatan Batik, Ruang Penggunaan Batik secara Tradisional, Ruang Perkembangan Batik, Galeri Kemasyuran, dan Ruang Kesimpulan. Di ruang pertama terdapat replika sertifikat UNESCO tentang batik yang masuk daftar warisan budaya tak benda pada tahun 2009. Pengunjung juga dapat melihat sejarah batik dari masa ke masa melalui ruang sejarah batik. Selain kain batik, di museum ini pengunjung juga dapat menemukan kain Maa dan Sarita Toraja, sebuah kain yang bukan merupakan batik, tapi dibuat dengan teknik serupa dengan batik, yakni meritang warna memakai lilin lebah.
Kemudian ada pula kain sarimbit berwarna merah tua yang dibuat merintang warna mirip batik, tetapi bahannya menggunakan bubur ketan. Sedangkan untuk kain batik ada beberapa kain dari sejumlah wilayah seperti Yogyakarta, Solo, Cirebon, Lasem, dan Pekalongan. Menariknya, museum ini juga memiliki koleksi kain batik yang mendapat pengaruh asing, seperti batik Belanda, batik motif Jawa Hokokai, dan batik dengan pengaruh budaya Tionghoa. Dengan lebih dari 800 koleksi, Museum Batik Indonesia memiliki peran penting dalam menopang keberlanjutan ekosistem dunia batik. Sesaat lagi kita akan membahas tentang peran robot di bidang industri makanan. Jadi tetap di Tera News. Pandemi COVID selama hampir 3 tahun telah mempercepat penggunaan robot dalam berbagai industri di Amerika Serikat. Tapi robot-robot untuk industri makanan sejauh ini baru sekedar meringankan tugas manusia, belum sepenuhnya bisa menggantikan peran manusia. Di supermarket Stop and Shop di pinggiran Boston, negara bagian Massachusetts, pelanggan tak hanya disambut pegawai saat berbelanja kebutuhan dapur. I was like, whoa, Stop and Shop has this? And the more I just see him around, the more I got used to him. So it's just more about getting used to things. Dengan berbagai sensornya, Marty membantu pegawai supermarket menjaga kebersihan. Marty's an autonomous robot. Marty is used to identify hazards such as spills, liquid spills, powder, bulk food, and by Marty able to identify hazards, it frees our associates up and saves them time so they can better serve our customers. Armada robot masing-masing bernama Marty dikerahkan di ratusan supermarket Stop and Shop, tak hanya di Massachusetts, tapi juga di Connecticut, Rhode Island, hingga New Jersey. So he will stop at the spill and, say if it's an aisle 3, he will page the PA system, clean up an aisle 3 so an associate knows then to go over to aisle 3. Marty will be stopped and flashing, hence identifying some sort of hazard on the ground. So at that point, someone has to clean up the spill
take care of it, and then there's a button we hit on Marty, and after we hit that button, he takes a picture and moves on with his route. Penggunaan Marty berawal pada 2019 sebelum terjadinya pandemi COVID yang menyuburkan penggunaan robot. Marty sendiri tidak bisa membersihkan lantai supermarket dan fungsinya memang sekedar membantu para pekerja supermarket tersebut. Banyak robot memang ditujukan untuk membantu pekerja manusia, diantaranya dalam industri restoran. Robot belum bisa mengemas apalagi memasak makanan, tapi sekedar berfungsi dalam pengiriman ke pemesan. Termasuk robot buatan Starship Technologies yang melayani pemesanan makanan di kampus Bowling Green State University di negara bagian Ohio. About 3 to 4 times a week. Most of my classes, right after I get out, the robot just pulls up just in time for me to get some lunch. Sebelum pandemi, Starship Technologies memiliki hanya 250 robot. Kini perusahaan bermarkas di San Francisco, California ini memiliki 1.000 lebih robot. It's gone from being really just a nice thing to have to really more of an essential service, and our students are loving it. Yandex bermarkas di Rusia juga memperluas robot-robot pengirimannya, termasuk ke kampus Ohio State University di Columbus, Ohio. I think right now we're at that point where for something like these delivery rovers, the technology we believe is really ready to roll out in a big way. We're likely to see a lot of quick expansion, and the expansion is being accelerated, one, by COVID, and two, by the labor shortage. Tadinya robot pengirim dirancang untuk dikerahkan ke jalanan kota-kota besar, tapi akhirnya lebih sesuai untuk kawasan semi tertutup seperti kampus. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Konsep taksi terbang telah banyak dikembangkan bahkan hingga sampai tahap uji coba penerbangan. Tapi kapan konsep-konsep seperti ini beralih dari sekedar prototipe ke layanan di dunia nyata? Banyak yang optimis hal tersebut akan berjalan pada tahun 2025. Perpaduan antara industri dirgantara dengan industri otomotif menghasilkan kendaraan jenis baru, eVTOL, singkatan kendaraan bertenaga listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Sebagian dirancang untuk menjadi taksi udara listrik alias e-taxi. Supernav, perusahaan mobilitas udara yang bermarkas di Washington DC, adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan kendaraan eVTOL. It is an all-electric aircraft that has about a 60-mile range, flies at about 120 miles an hour, will take you short distances with respect to flight, but get you across traffic, across town with ease and comfort. It'll have safety of an airliner, so it'll fly it'll be extremely safe and change the way we move around big urban areas. Ini pula yang ditawarkan Lilium, perusahaan Jerman yang membuat modifikasi lain dalam konsep eVTOL. It's not driven by rotors, it's driven by fans. Flies on batteries. Has 14 meters wingspan. Is 8 meters long, weighs 3.3 tons. It can transport 6 people over 175 kilometers at a speed of 250 kilometers an hour. And the cost is so low to operate that you can offer a ticket price per kilometer of less than $2. Di New York, layanan taksi terbang Joby rencananya akan diluncurkan mulai 2025 dan telah mendapatkan persetujuan awal dari regulator FAA atau Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat. Tapi kapan kendaraan eVTOL bisa beralih dari sekedar prototip masih diperdebatkan. They're extremely popular from a design standpoint, from a concept standpoint, but in terms of actually productionizing them and building large numbers, that's many years away, if ever. So it's kind of one of those things people like to talk about, but there's not a lot of commercial activity associated with them. You know, there are people who are looking to commercialize flights in 2025 or 2028. So when it really, it comes to market, so as a kind of real world solution, kind of might be 2030. But not. I've previously worked, in some of the driverless car research, and we've been saying it's kind of 10 years away for driverless cars for the past 20, 30 years. So it's always one of those kind of like movable deadlines. And I think it's got, it really is linked to whether people want to use the products and services. Seperti banyak teknologi lainnya, sertifikasi berfokus pada keselamatan penumpang. Pada saat yang sama, investor juga harus dipuaskan dengan target pengoperasian di depan mata, agar pengembangan teknologi eVTOL terus mendapat pendanaan.
Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Chef Beatrix kreasikan sagu Papua menjadi hidangan lezat untuk keluarga. Sebagai bahan pangan khas Papua, sagu memiliki potensi untuk diolah menjadi beragam santapan lezat. Dengan sentuhan kreatif, Chef Beatrix menyulap sagu menjadi menu yang tak hanya nikmat, tapi juga bergizi. Seperti apa hasilnya? Berikut liputan selengkapnya. Sebagai salah satu bahan pangan khas Papua, sagu memiliki potensi besar untuk diolah menjadi beragam santapan lezat. Sayangnya, sagu masih kalah populer dibandingkan nasi atau singkong. Padahal, dengan sentuhan kreatif, sagu bisa menjadi pilihan makanan sehat, bergizi, dan bebas gluten. Melihat peluang ini, Oakwood Suite Kuningan Jakarta menggelar acara Cooking Challenge and MasterChef Showcase, menghadirkan Chef Beatrix, finalis MasterChef Indonesia 2015. Dalam acara ini, Chef Beatrix memperkenalkan berbagai hidangan inovatif berbahan dasar sagu dan edamame, seperti gluten-free edamame milk crepes, edamame pau de quiche, serta mie sagu godok ala Jawa Tengah. Menurut Chef Beatrix, sagu kaya akan karbohidrat kompleks yang memberikan energi tahan lama, serta probiotik dan serat yang baik untuk pencernaan. Selain itu, sagu juga menjadi alternatif makanan untuk penderita intoleransi gluten. Acara ini turut didukung oleh Sago and Edamame ENG yang berkomitmen mempromosikan pangan lokal berkelanjutan. Marsha Sipayung, General Manager Oakwood Suite Kuningan, berharap inovasi seperti ini bisa membuka lebih banyak peluang bagi sagu untuk dikenal luas sebagai bahan pangan modern. Dengan kreativitas dan inovasi, sagu Papua bisa menjadi pilihan hidangan sehat dan lezat untuk keluarga. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.